Kemudian 6 menit berikutnya itu adalah waktu untuk berbicara dalam satu tim. Jadi silahkan saat ini digunakan waktu sebaik-baiknya sampai tanggal 2 Mei untuk latihan bagaimana caranya storytelling di mana 3 orang bisa berbicara, menyampaikan sebuah tema dengan cukup jelas dan menarik dalam waktu 6 menit. Begitu. Karena teaser atau ilustrasinya sudah disampaikan di 2 menit di awal. Ya, jadi silahkan dirancang sedemikian rupa agar ilustrasinya sudah muncul di video teaser, ya, video spoiler, ya tadi ada yang bertanya, teaser ini spoiler atau thriller? Teaser di sini adalah gambaran-gambaran dari hal-hal yang akan disampaikan, lalu 6 menit itu untuk berbicara dengan bagaimana caranya mengemas itu juga termasuk challenge ya bagi tim yang akan berlomba supaya 6 menit itu bisa terbahas. Lalu nanti setelah itu 2 menit untuk tanya jawab. Satu pertanyaan saja ya untuk 2 menit itu. Baik. Apakah Terima kasih Bu Ganda. Maaf Pak, satu lagi Pak, barangkali bisa. Boleh, dipersilahkan. Ya, satu lagi yang terlewat tadi Pak. Kalau misalnya kan waktunya 6 menit kan, sedangkan tema itu kan ada beberapa macam. Misalnya kita ada 3 orang siswa dan membawakan 3 tema. Nah, teasernya itu digabung itu semua tema itu digabung menjadi satu teaser atau bagaimana? Atau misalnya saya sendiri sekarang memilih satu tema saja dengan satu teaser gitu. Dengan harapan ya itu tadi supaya teasernya satu aja cukup untuk membawakan, untuk menggarisbawahi atau untuk gambaran dari seluruh presentasi yang akan dibawakan di di perform nanti. Jadi hanya satu teaser untuk satu tema gitu. Bagaimana itu Pak? Kalau misalnya temanya berbeda-beda, teasernya satu atau bagaimana? Temanya dipilih salah satu Pak. Jadi dipilih salah satu. Bukan ini ya Pak. Bukan satu orang satu tema bukan ya? Bukan. Jadi satu tim itu satu tim satu tema dipersilahkan ya satu tema seperti itu. Ya kirain satu orang satu tema gitu. Jadi supaya tidak bias ya, satu tim, contoh SMK Gantar, tadi ya SMK Gantar, memilih kuliner. Berarti video teasernya ya tentang kuliner saja. Jadi jangan repot 2 menit itu nggak akan cukup ya. Kulinernya pun nggak usah bermacam-macam. Misalnya hanya mau membahas nasi lengko saja dari Cirebon, ya sudah nasi lengko saja, jangan nanti meluas ke sana kemari. Tapi kalau memang memungkinkan boleh bahas yang lain. Tapi lebih baik spesifik. Jadi mengangkat satu jenis makanan misalnya, ya. Setelah itu nanti yang jadi bahan storytellingnya cukup satu tema itu saja, gitu. Jadi pasti cukup waktunya. Ya baik Bu, terima kasih udah jelas. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Bisa saya melanjutkan pertanyaan Bu? Boleh dipersilakan Pak Biki. Bisa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak dan Ibu satu persatu ya. Mungkin saya Ibu dulu. Saya dulu ya Pak. Siapa dulu nih? Mungkin bisa Bapak dulu deh, Bapak dulu ya. Boleh. Siap. Oke, terima kasih Pak Biki dan Ibu atas waktunya. Terkait juknis yang kemarin saya baca ya, Pak. Di situ kan ada temanya itu terkait kearifan lokal yang ada di Jawa Barat, gitu. Seperti kulineri, kemudian tourism dan lain sebagainya. Ada 6 tema gitu ya. Kalau di teknologi kita ambil internet itu gimana Pak? Saya agak ragunya itu terkait kearifan lokal yang ada di Jawa Barat begitu Pak. Untuk internet, Bapak akan membahas topik teknologi dengan tema internet ya. Mungkin itu bisa saja sih Pak, karena nggak apa-apa, dipersilahkan saja. Karena internet adalah bagian dari teknologi seperti itu Bapak. Ya, tadinya saya agak ragunya tadi lebih ke kearifan lokal yang ada di Jawa Barat gitu Pak. Gini Pak, Bapak kan menjelaskan teknologi gitu kan ya Pak ya. Nah, coba teknologi itu digali apakah bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya. Yang dimaksud kearifan lokalnya seperti itu Pak. Misal Bapak Bapak apa yang mau dikembangkan, coba kita sampaikan. Misalkan teknologinya apa? Apa Pak? Fiber optik. Nah, itu kan Oke, fiber optik.
fiber optik itu kan bagus Pak. Bagaimana nanti masyarakat sekitar jadi bisa untuk jaringannya lebih baik. Nah itu yang diceritakan gitu loh Pak. Jadi bukan menceritakan, ya kan itu yang dimaksud. Jadi kaitan nanti saja, bisa Pak. disambungkan ke yang di wilayah Jawa Baratnya, termasuk misalkan keuntungannya atau gimana gitu. Iya ya, itu. Iya Bu, terima kasih ditambahan itu. Menarik loh itu. Betul sekali, topiknya menarik untuk diangkat Bapak, dipersilahkan. Karena keseluruhan topik itu bobot penilaiannya sama, ada 2 parameter utama yaitu performance 90% dan juga video teaser 10%. Jadi untuk topik, meskipun ada topik di mana culture itu mengangkat sebuah budaya agar terlihat, itu sebenarnya bobot penilaiannya masih sama dengan topik yang lainnya, seperti itu. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Boleh satu lagi Pak, terkait TOEIC belum mendapatkan penjelasan yang lebih jelas Pak, terkait TOEIC yang ada di roadmap itu, kegiatan pelaksanaan acaranya untuk dilaksanakan besok ya untuk TOEIC. Ya, tes TOEIC itu dipersilahkan untuk melakukan tes TOEIC ya, tes TOEIC bersama dengan psikis, dan itu free. Nanti peserta akan dikirimkan linknya, atau linknya sudah ada di buku juknis juga sebenarnya. Nanti bisa langsung dilihat saja. Peserta dipersilahkan untuk di sana ada 10 paket. Peserta dipersilahkan untuk mengisi paket nomor 1, paket 1. Seperti itu. Untuk dan yang dikumpulkan adalah gitu. hasil 3 orang ya, itu. Seluruh untuk hasilnya itu yang dikirimkan adalah hasil pertama. Seperti itu. Berpengaruh ke nilai enggak, Pak? Nilai lomba. Untuk itu hanya untuk enggak, Bapak. Jawabannya tidak. Ya. Karena yang di sini adalah melatih speakingnya dari si siswanya, seperti itu. Jadi gini Pak, TOEIC itu adalah sebetulnya jadi suplemen lah ya, komplimen kepada teman-teman, komplimen lah kalau saya bilang, tidak suplemen, komplimen kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan suatu respon yang sangat luar biasa terhadap kegiatan yang kerjasama antara dinas pendidikan dengan psikis. Maka kita berikan komplimen, bentuknya adalah ayo ikutin tes TOEIC gitu. Tes TOEIC-nya gratis, tapi kita bisa melihat anak-anak punya dapat nilai tes TOEIC-nya sekian. Hanya itu sih Pak sebetulnya, tidak ada kaitannya dengan yang lain. Saya dengan nilai nggak ada. Jelas ya Bapak ya, betul Ibu? sekali. Okay. Untuk tes TOEIC tidak mempengaruhi penilaian seperti itu. Hanya sebagai referensi untuk belajar para peserta seperti itu. Baik. Oke, terima kasih Pak Piki dan Ibu untuk jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu dari SMKN 1 Cibinong, waktu dan tempat dipersilahkan Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Diah Hasana dari SMK Negeri 1 Cibinong. Oke, pertanyaan pertama, kalau untuk video teaser kita sudah we have got it. Intinya sekreatif mungkin. Oke. Untuk pertanyaan saya, di 6 menit kedua setelah penayangan video teaser, itu kan it's time for the students for giving the storytelling. Nah, untuk sesi 6 menit ini, kalau tidak salah dengar, saya tadi boleh pakai baju seragam, begitu ya, Bu? Iya, pakai seragam. Pertanyaannya, betul, pakai seragam. Apakah harus pakai seragam atau kita boleh memodify sesuai dengan tema kita gitu? Pakai seragam saja, Bu. Seragam saja. Pakai seragam saja. Agar penilaian tidak bias, jadi hanya menilai kekuatan berbicaranya saja. Betul. Agar tidak terbagi lagi seperti itu, Ibu. Oke, siap. Untuk di 6 menit itu berarti kan 3 orang dari satu tim itu memberikan presentasi. Pertanyaannya saya ini kan topiknya adalah storytelling ya Bu ya. Tapi di sini tim ini harus memberikan informasi mengenai topik yang kami pilih. Jadi ini lebih ke giving the presentations gitu ya Bu ya.
formatnya bisa seperti talk show, bisa gantian bicara, bisa satu jadi MC, dua berbicara. Yang penting gimana caranya dalam 6 menit topik itu bisa terdeliver dengan baik. Oke, jadi bagaimana teknisnya itu depends on us gitu ya Bu ya? Mau conversation bertiga-tiganya atau seperti apa itu tergantung kami ya? Betul, betul. Ada satu orang yang diam atau hanya 2 orang yang berbicara misalnya ya, jadi semua harus dapat giliran berbicara. Oke, tergantung ke apapun perannya. Event kami Bu ya. Ya. Betul. Jadi untuk peserta dipersilakan untuk proaktif dalam berbicara seperti itu. Oke. Karena ini penilaiannya adalah penilaian secara tim. Oke, siap. Pertanyaan berikutnya Ibu, ini pelaksanaan dari tanggal 3 sampai 5, kemudian 10 sampai 12 gitu ya Bu ya, sesuai dengan topiknya masing-masing. Jadi kalau kami memilih culture, berarti pelaksanaan kami di tanggal 4 Mei, begitu? Ya. Bukan seperti itu. Bukan gitu Bu, bukan gitu Bu Dia. Bukan. Bagaimana? Ini tanggal 3 udah ada timnya gitu, yang sudah dibagi jadwal. Iya, pembagiannya per jadwal, Ibu, seperti itu. Jadi di 6 pertemuan tersebut itu jadwal, bukan sesuai topik, seperti itu. Tadi belum sempat untuk dimention nanti, iya untuk juknis yang sudah fix ya, nanti akan dikirimkan sesuai dengan hasil diskusi technical meeting pada sore hari ini. Jadi gini Bu, Ibu Bapak yang lain menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Vicky dengan Bu Gende. Jadi prinsipnya ini kan kami itu sudah membuat juknis, tapi kita juga mengakomodir teman-teman yang sudah mempersiapkan sehingga terjadi perubahan begitu ya. Nah, ini karena tujuannya kita kan adalah sebetulnya ingin memfasilitasi lah talenta-talenta yang luar biasa dari anak-anak kita di Jawa Barat tanpa kita melihat itu dari kota mana, dari sekolah mana, begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, terkait dengan jadwal, nanti Ibu akan dapat misalkan dari Cibinong itu kebetulan dapat tanggal 3, yang lainnya dapat tanggal 4, itu saja sebetulnya. Setuju lagi yang disampaikan Ibu terkait dengan bagaimana tekniknya menyampaikan dalam waktu 6 menit, buatlah semenarik mungkin, itu yang pertama. Yang kedua, biarkan mereka yang bercerita itu tiga-tiganya bercerita gitu. Masalah tekniknya seperti apa, mau dibuat podcast, mau dibuat apa, itu silahkan ya Bapak Ibu ya. Paham ya Bu ya? Jadi mungkin nanti yang lainnya, terutama teman-teman mungkin yang tadi tidak sempat berbicara, tapi menyimak, intinya adalah kita mengakomodir ya semua dan memfasilitasi keinginan teman-teman yang sudah mempersiapkan. Tapi yang penting kalau di satu sekolah itu, bolehkah saya agak di mute Bu kalau bisa? Oke. Jadi supaya nanti penjelasan ini tidak lagi membingungkan teman-teman gitu ya. Jadi intinya Ibu Bapak nanti dapat jadwal. Kalaupun misalkan itu silahkan aktif saja. Kalau mungkin hari ini kita juga masih ada yang harus kita perbaiki, itu aktif sajalah di grupnya. Dan mohon sampaikan juga kepada teman-teman yang Ibu Bapak tahu sekolah itu udah daftar, tapi kok temannya saya kok belum masuk grup, itu silakan juga nanti menghubungi Bu Gende atau Mas Vicky untuk dimasukkan ke grup. Itu Bu ya. Baik. Ibu, apa pertanyaannya sudah terjawab? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini ada pertanyaan dari Ibu Irma. Ibu Irma, waktu Ibu Irma. Ibu Irma dari SMKN Batu Jaya ya. Ini raise hand. Waktu dan tempat dipersilahkan Ibu. Suaranya tidak kedengaran, Bu. Ibu, mic-nya masih mute. Suaranya belum bisa terdengar, Ibu.
suaranya tidak keluar walaupun mic-nya nyala. Iya. Ibu Irma dari SMKN Batu Jaya, suaranya masih belum bisa keluar, Ibu. Mungkin Ibu masih terkendala di mikrofonnya ya. Ini yang lain ya. Oke, ini di kolom chat ada pertanyaan. Izin bertanya, apakah pada saat presentasi semua peserta berada dalam satu ruang diskusi? Iya, nanti akan dibuatkan satu breakout room, di mana itu berisi tim-tim yang akan melakukan storytelling, seperti itu. Apakah dapat sertifikat TOEIC? Untuk sertifikat TOEIC ini sendiri, itu kan sifatnya hanya referensi belajar ya. Jadi untuk mendapatkan sertifikat jawabannya tidak, seperti itu. Apakah seluruh siswa wajib mengikuti TOEIC? Dipersilahkan untuk seluruh siswa mengerjakan tes TOEIC ini karena ini sifatnya gratis ya sekali lagi, dan juga tidak dan tidak mempengaruhi penilaian, seperti itu. Fail to detect your speaker. Untuk TOEIC, apakah bisa menggunakan HP? Bisa, Ibu. Untuk tes TOEIC sendiri bisa diakses melalui handphone maupun dari media yang lain, device yang lain, seperti itu. Ini selanjutnya sebentar. Untuk jadwal lomba yang sesuai topik nanti di-share kembali ya Bu di grup WA, dan untuk video teaser nanti dikirim kemana ya, terima kasih. Nah, jadi untuk untuk jadwal lomba itu tidak, saya tegaskan sekali lagi, tidak dibagikan, tidak dipetakan sesuai dengan topik, tapi dibagi ke dalam 6 hari ya, 6 kali pertemuan seperti itu. Jadi tidak dibagikan sesuai topik. Jadi nantinya ketika dalam satu sesi diskusi ada 3 topik yang akan dibawakan, itu dipersilahkan. Seperti itu ya Ibu Gende ya? Iya, betul. Terima kasih Ibu. Petunjuk teknisnya nanti di-share lagi di grup, mau dipelajari. Baik Bapak atau Ibu nanti akan di-share ke grup untuk final malam ini. Bapak atau Ibu, saya mau kirim surat tugas. Kirim kemana ya? Soalnya nggak bisa diakses lagi. Untuk surat tugas nanti akan disediakan form tersendiri. Ya, form tersendiri. Untuk form tersebut akan dikirimkan nanti malam juga. Seperti itu. Apakah video teaser wajib diupload ke akun TikTok, Reels, atau IG? Nah, untuk seperti ini bagaimana ya Ibu ya? Mungkin Ibu Gende? Tidak wajib sih ya. Maksudnya mungkin yang penting ditampilkan saja. Ditampilkan pada saat Zoom dan tidak harus dikirim ke panitia ya. Jadi ditayangkan sendiri oleh peserta gitu. Pada saat 2 menit sebelum storytelling. Ya, baik. Jadi mungkin dipersiapkan sebaik mungkin ya, karena pada saat penayangan ketika audionya tidak masuk dan lain sebagainya itu menjadi tanggung jawab si peserta, seperti itu. Izin bertanya, apakah setelah sesi presentasi yang 6 menit akan ada pertanyaan dari para juri? Itu akan ada ya 2 menit, jadi akan ada pertanyaan yang dilontarkan untuk para peserta atau seperti interaksi dengan para juri, seperti itu. Satu pertanyaan saja. Iya, 1 pertanyaan. Karena ketika nanti kita disiplin waktu ya, jadi ketika nanti sudah mencapai 6 menit langsung putus, di cut off, seperti itu. Jadi nanti dalam lomba storytelling ini nanti juga akan ada referensi buku ya. Untuk referensi buku itu dipersilakan untuk melakukan pembelian ya. Pembeliannya nanti melalui aplikasi Padepokan Simeo Store. Nanti video tutorial pembeliannya akan dikirimkan ke grup Bapak dan Ibu sekalian, seperti itu. Maira bisa tolong di next. Nah, ini referensi para peserta. Jadi ada buku storytelling sendiri. Jadi di buku storytelling
storytelling itu sendiri ada beberapa contoh cuplikan dari bagaimana melakukan storytelling seperti itu. Dan juga ada beberapa materi-materi pendukung untuk mendukung presentasi atau berbicara pada umum seperti itu. Untuk reward sebentar, golden ticket pens untuk para peserta 10 apakah akan masih bisa dimanfaatkan mengingat expirednya 2 tahun? Itu masih bisa, Ibu. Nanti akan kita diskusikan lagi dengan pihak PENS serta pihak psikisnya, seperti itu. Reward untuk para juara apa ya, Pak? Nah, Ibu Ana dan Ibu Gende mungkin bisa dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan ini. Reward untuk para juara. Bu Ana ya, mungkin ya. Ibu Ana? Untuk juara apa masih... itu nanti akan ada sertifikat ya. Jadi sebenarnya sertifikat nanti akan mudah-mudahan ada hal-hal yang menarik yang bisa disampaikan. Tapi khususnya bagi guru, pembimbing maupun siswa akan dapat sertifikat dari TOEIC dari apa psikis ya. Iya, dari Siameo Kitab in Science. Ya. Jadi Siameo Kitab in Science itu. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu, atas pertanyaan dan terima kasih juga Ibu Ana sudah menjawab pertanyaannya. Izin tanya, apakah pada saat awal sebelum penayangan video teaser anak diperbolehkan untuk memperkenalkan diri dahulu atau apakah perkenalan saat penyampaian storytelling? Mungkin perkenalan itu bisa dilakukan pada saat sesi storytelling ya, Ibu? Ibu Gende? Boleh. Atau mungkin sebelum menayangkan? Terlalu panjang. Ingat waktu gitu ya. Iya. Nama sendiri aja udah cukup. Karena udah ada data. Ya, betul. Ini peserta dari sekolah. Dan tidak terlalu terima kasih Ibu Gende. Sapaan, salam juri, honorable. Nggak usah, langsung aja. Show gitu, performance. Oke, siap. Terima kasih Ibu. Untuk buku referensinya bisa mulai dipesan kapan ya dan hubungi nomor yang tercantum di slide. Betul. Untuk pembelian buku itu melalui aplikasi Padepokan Simeo Store ya. Nanti video tutorial pembeliannya akan di-share di grup seperti itu. Untuk bentuk dari si bukunya ini e-book ya Bapak dan Ibu peserta. E-book seperti itu. Sama saya belum masuk grup pembimbing Pak. Mungkin mohon izin supaya bisa dimasukkan ke grup. Oke, nanti akan dimasukkan, bisa langsung menghubungi narahubung yang ada di screen seperti itu. Atau bisa langsung japri saya ya Vicky Hermawan. Biar bisa langsung saya masuk ke dalam grup. Apakah Zoom saat ini diupload di YouTube juga? Iya, Zoom kali ini sedang direcord dan akan diupload ke YouTube. Seperti itu. Sertifikat dari psikis tersebut apakah untuk semua guru pendamping? Jawabannya iya, untuk seluruh guru pendamping dan juga seluruh siswanya. Seperti itu. Jadi mungkin seperti itu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya bacakan di kolom chat. Apakah seluruh pertanyaannya sudah terjawab? Atau mungkin saya unmute mikrofonnya. Ini ada Bapak dari Dunia di Hadiwijaya dari SMKN 1 Garut ya? Gantar Bagaimana Pak? Ya, oh, Gantar. Oh, udah ya? Ada udah ya begini. Lain, mungkin. Mungkin jika ada pertanyaan lain Sudah Pak. Barusan mau nanya itu aja kan biar ini kebetulan saya lagi di rumah sakit jadi agak konsentrasi gitu untuk mendengarkan. Jadi mau diputar ulang gitu barangkali nanti ada sempat waktu. Gitu, gitu aja. Siap. Tadi menanyakan YouTube gitu. Ya, Oke, siap. Terima kasih Bapak atas konfirmasinya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu, apakah penjelasannya masih ada yang bingung atau masih ada hal-hal yang dibingungkan nih? Dipersilakan untuk bertanya. Merah boleh ke atas sebentar. Oke, siap. Terima kasih. Merah boleh ke atas sebentar. Ke atas lagi sampai di bagian awal. Oke, akan saya rekap sekali lagi ya. Jadi ke bawah, Mai.
Jadi untuk nama lombanya sendiri ada storytelling dan deskripsinya sudah terlampir yang ada di layar, sudah tampil di layar. Next, Mai. Untuk syarat ketentuan peserta ini yang diutamakan adalah siswa kelas 10 sampai dengan 11. Jika ada siswa kelas 12 yang ingin bergabung pada lomba itu dipersilahkan saja karena seperti yang sudah Bu Ana sampaikan tadi, kita memfasilitasi para talent-talent atau para murid-murid yang bertalenta nih dalam cakap berbahasa Inggris dan juga kepercayaan dirinya seperti itu. Setiap tim yang mendaftarkan lomba harus memiliki 3 orang siswa dengan 1 guru pendamping. Seperti itu. Setiap peserta harus mendaftarkan timnya ke dalam link pendaftaran yang sudah terlampir di layar. Dan untuk roadmap lomba ini ke bawah, Mai, timeline lomba. Nah, ini bisa dilihat di screen ya, mulai dari sosialisasinya yang tanggal 4, pendaftaran yang dibuka mulai dari tanggal 5 sampai dengan hari kemarin jam 12, dan juga technical meeting, setelah itu tes TOEIC dengan psikis ya. Dengan dan juga persiapan dan pembuatan video opening sebelum sharing atau storytelling itu di tanggal 14 sampai dengan 2 Mei. Sekali lagi, pemetaan pertemuan itu ada 6 pertemuan dengan tidak dibatasi topik ya. Sekali lagi tidak dibatasi oleh topik. Jadi dipersilahkan ketika nanti pada saat satu sesi di dalam storytelling itu ada beberapa topik, itu sangat dipersilahkan seperti itu. Dan untuk tanggal 13 Mei itu ada penentuan juara 1, 2, 3 dan juga juara harapan 1, 2, 3, 4 dan 5. Untuk link Zoom dari pertemuan-pertemuan ini akan menyusul, sedang dalam persiapan ya. Dan yang terakhir ada pengumuman juara 1, 2, 3, juara harapan 1, 2, 3, 4, dan juga 5 itu akan ada di web Gema dan juga Psikis. Seperti itu. Ke bawah, Mai. Bisa tolong next. Untuk mekanisme lomba di sini. Melakukan persiapan untuk mengikuti lomba dengan menonton video cakap berbahasa Inggris agar menunjang kemampuan berbahasa Inggris dan kepercayaan diri, mempersiapkan video untuk ditampilkan sebelum sesi sharing atau storytelling berlangsung sebagai gambaran untuk para audiens dengan durasi maksimal 2 menit. Memiliki laptop atau PC atau handphone yang mampu mengakses internet. Sekali lagi ya. Peserta terbaik 1 sampai dengan 50 untuk diberikan voucher golden ticket. Penentuan juara 1 sampai dengan 3, penentuan juara harapan 1 sampai dengan 5. Dan ketentuan keberlangsungan lomba, ke bawah sedikit, Mai. Ketentuan keberlangsungan lomba. Yang pertama ada topik yang tersedia. Topik yang kita sediakan ada 6. Yang pertama ada creative industry, culinary, tourism, culture, technology, dan juga entrepreneurship. Itu dipersilahkan Bapak dan Ibu untuk memilih. Seperti itu. Ketentuan ini baru ditetapkan karena memperhatikan dari para Bapak dan Ibu peserta yang ternyata sudah mulai membuat vlog videonya, video teasernya untuk ditampilkan. Seperti itu. Peserta diberikan waktu untuk 2 menit menayangkan video teaser, 6 menit untuk sesi storytelling, dan 2 menit untuk tanya jawab dengan juri. Seperti itu. Jadi untuk waktu-waktu ini harap dioptimalkan sebaik-baiknya ya. Karena seperti ada pertanyaan tadi, apakah diperbolehkan untuk memperkenalkan nama terlebih dahulu, itu dipersilahkan saja asalkan waktunya itu tidak melampaui batas seperti itu. Peserta bergabung di ruang Zoom 15 menit sebelum waktu perlombaan dimulai. Konten storytelling tidak boleh mengandung unsur sara dan juga politik. Peserta dapat mengenakan kostum yang mendukung topik yang dipilih selama masih sesuai dengan norma-norma. Mungkin ini masuknya ke dalam video teaser ya, Ibu Genda ya. Jika ingin menggunakan kostum yang sesuai dengan topik, itu dipersilahkan pada saat pembuatan video.
untuk pelaksanaan si storytelling-nya sendiri itu dipersilakan untuk memakai seragam seperti biasa. Oke, next. Untuk sesi pada storytelling juga akan ada moderator ya. Dan ini komponen penilaian lomba yang tadi sempat dimention oleh Ibu Gende. Di sini penilaiannya adalah per grup ya Ibu Gende ya. Betul. Jadi nanti meskipun nanti di satu sekolah tersebut ada lebih dari satu grup, nanti untuk penamaannya nama sekolah dan juga garis penghubung tim A seperti itu. Jadi ada dua komponen utama, performance dan juga video teaser. Dalam performance juga akan dibagi menjadi 3 komponen lagi, yaitu matter, manner, dan juga method. Oke, next. Next, Mera. Jadi ini adalah referensi ya. Referensi untuk ada 2 buku. Yang pertama ada About School dan yang kedua yang pertama ada Storytelling dan yang kedua adalah About School. Seperti itu. Untuk narahubung bisa langsung menghubungi narahubung ketika ada informasi yang masih belum tersampaikan dengan jelas. Seperti itu. Mungkin Ibu Gende atau Ibu Ana ada penambahan? Cukup dari saya. Cukup Oke, kayaknya, siap. Mas. Terima kasih. Oke. Untuk pemetaan ini menyusul ada, aja, Mas. Mas. Untuk pemetaan Siap. menyusul aja sampai dengan kita perbaiki. Mudah-mudahan paling lambat lah besok ya kita sampaikan. Karena kita mau cek dan dicek lagi supaya teman-teman tidak bingung ya terkait dengan sertifikat itu diberikan kepada guru pembimbing Bapak Ibu. Kita juga mau mengakomodir supaya teman-teman itu kan biasanya perlu 32 jam ya untuk guru ya. Nah, kita juga akan seperti itu. Kemarin kami sudah berdiskusi dengan tim Psikis karena Siameo Kitab Insight itu memang adalah salah satu dari itunya Siameo yang bisa memberikan salah satu dari 8 sertifikat untuk khususnya untuk guru. Jadi itu sertifikatnya sangat berguna Bu Ibu, terutama untuk pembimbing ya. Dan kita sedang mau mencoba mengakomodir, kemarin sudah kita diskusi. Nah, jadi sertifikat itu sampai dengan 32 jam gitu ya. Gitu. Sudah cukup mungkin Mas Vicky? Untuk yang jadwal nanti saja kita berikan pada hari ini. Ini kita ada pertanyaan lagi Bu di kolom chat. Ini ada pertanyaan lagi, surat keterangan peserta diri sekolah yang ada di form pendaftaran kapan diberikan ke panitia? Nanti akan ada form pengumpulan untuk surat SK kepala sekolah ya. Nanti formnya akan dikirimkan per malam ini ya. Jadi mohon ditunggu. Jadi mohon bersabar juga untuk para Bapak dan Ibu pembimbing serta para peserta yang lainnya karena kita juga harus melakukan cross check untuk keseluruhan data ya. Kita jika peserta inti berhalangan itu boleh saja ya, dipersilahkan saja Bapak dan Ibu. Betul begitu ya Ibu Gende ya, untuk sistem cadangan peserta dipersilahkan saja ya. Iya, boleh. Cuma boleh. namanya baik. itu mesti di sertifikat ada resiko tidak terdata ya, itu juga harus diperhitungkan. Diperhatikan. Iya. Betul. Mendadak kan berarti namanya sudah terlanjur dicetak dan itu agak sulit biasanya kalau harus kerja ulang panitia untuk mencetak dengan nama yang baru. Betul Ibu. Terima kasih Ibu. Apakah ada pertanyaan lagi atau mungkin sudah cukup? Jika dirasa sudah cukup, mungkin akan saya cukupkan ya untuk penjelasan teknis dari LKS dari storytelling ini yang dengan output yang nantinya akan dikirimkan buku juknis dan juga link Google Form untuk SK kepala sekolah dan juga yang lain sebagainya seperti itu.
Dan mungkin akan ada pertanyaan apakah pendaftaran masih bisa menerima? Jawabannya sudah tidak ya. Jadi mohon diinformasikan juga ke rekan-rekan yang lainnya bahwasannya pendaftaran sudah ditutup. Untuk lisensi tadi sudah saya share ya. Akan saya share ulang sebentar. Oke, presensi sudah saya share lagi di grup. Presensi akan terus dibuka sampai Zoom ini masih berjalan seperti itu. Keberlangsungan acara. Oke, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Saya rasa udah cukup nih Bu Gende. Sudah tidak ada pertanyaan dari para peserta, jadi izin saya tutup acara pada sore hari ini. Terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu guru peserta, Ibu guru pendamping, serta siswa dari peserta-peserta storytelling ya, telah menghadiri technical meeting yang kita adakan secara online. Terima kasih atas kesediaannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, baik dari segi perilaku juga ya, mohon dimaafkan. Baik dari penjelasan juga jika terlalu cepat, mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat sore dan selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa dan nanti untuk link video record akan dikirimkan ke grup. Seperti itu. Mungkin Bapak dan Ibu peserta bisa dipersilahkan untuk meninggalkan room. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, Terima kasih ya. Assalamualaikum.